Halo guys, kembali lagi di Bobol Bahas Bola. Kali ini karena liga-liga pertandingan dari jeda internasional sudah selesai, jadi kita memasuki weekend dengan liga-liga top Eropa yang sudah kembali bermain. Tadi malam ada beberapa match dari IPL, La Liga, Bundesliga. Munchen ketemu dengan Borussia Dortmund semalam, Derby de Klassen. Munchen kalah di kandang 2-0, sementara title race contender mereka yaitu Leverkusen menang, berhasil comeback 2-1. Hal ini menjadi gap mereka dengan Leverkusen itu menjadi 13 poin. 13 poin. Jadi semakin jauh. Bahkan setelah match Thomas Tuchel dia bilang kalau Bayern Munchen sudah keluar dari perburuan gelar juara musim ini karena gapnya terlalu jauh. Ini tidak seperti Munchen yang kita kenal di tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya, musim ini harusnya Leverkusen sama kayak di Serie A yaitu Inter, gapnya sudah terlalu jauh dengan rank 2. Update dari liga-liga top Eropa selanjutnya ada dari La Liga. Barcelona menang 1-0, ugly win dengan Las Palmas melawan 10 pemain, cuma bisa menang 1-0. Sementara dari Premier League, Chelsea ditahan imbang 2-2 Burnley. Ya nggak kaget juga, kita semua tahu Chelsea seperti apa musim ini. Newcastle berhasil menang comeback 4-3 melawan West Ham United. Sementara Spurs menang 2-1 melawan Luton Town. Dan Aston Villa menang 2-0 kalau nggak salah. Ya, ini artinya adalah semakin mendekati akhir dari kompetisi, terutama di Liga Inggris. Persaingan masuk 4 besar itu semakin seru karena rank 1, 2, 3 sudah fix dan tim-tim yang bersaing untuk di rank 4, 5, 6 itu ada MU, Aston Villa dan juga Spurs. Aston Villa Spurs malah menang tetapi MU kalah di akhir-akhir babak kedua. Harusnya mereka bisa menang karena sudah mendapatkan gol di menit akhir tapi ternyata nggak jadi menang. Oke, sebelum kita ke sana, nanti kita akan bahas match-match tersebut yang telah gue sebutkan tadi. Semalam ada sedikit huru-hara dari perkumpulan warga-warga di Twitter terkait dengan jersey timnas Indonesia serta respon dari desainer mereka yaitu Hernando. Dan semalam itu bener-bener rame karena gue buka Twitter itu sekitar jam 12-an, kalau nggak jam 1. Gue baca, gue kira itu nggak ada apa-apa dan ternyata gue cek timeline itu isinya semua itu terkait jersey timnas, perseteruan antara statement-statement yang diberikan oleh Hernando yang membalas dari komentar dari Coach Justin di program Coach Justin di The Pro Code terkait review jersey timnas. Dan Hernando merasa bahwa Coach Justin tidak kompeten untuk mengomongkan hal itu. Ini kan sebenarnya kocak ya. Ya kita semua tahu lah, terutama warga Twitter, Hernando seperti apa. Jadi itu sekilas tentang headline di Twitter, di timeline yang beredar tadi malam. Sebelum gue nonton match, gue sempat nge-scroll dan baca-baca itu semua. Ternyata orangnya very kocak, aneh banget, bener-bener aneh. Kita ke match pertama, yaitu dari Barcelona. Karena semalam gue cuma nonton 2 match, Barcelona dan juga MU. Yang gue mau bahas adalah Barcelona. Karena kalau gue nggak nonton pertandingan tapi gue memberikan pendapat gue, artinya gue tidak bisa sepenuhnya melihat dari sudut pandang dari penilaian gue. Nah, itu yang ingin gue sampaikan kepada kalian. Kita ke Barcelona dulu. Barcelona main di kandang melawan Las Palmas. Masih ada beberapa pemain penting cedera, Gavi, Pedri dan juga De Jong. Semalam yang di tengah yang main adalah Fermin, Gundogan sama Sergio Roberto. Di belakang Inigo, Kubarsi. Kanan ada Koundé, kiri ada Cancelo. Kiper biasa Stergen dan di depan Yamal, Rafinha sama Lewandowski. Babak pertama
Asli Barcelona mainnya katrok, bener-bener butut ini tim di bawah Xavi. Bahkan ketika sudah memasuki babak kedua, ketika Las Palmas sudah mendapatkan pemain mereka yang di kartu merah, itu masih mereka nggak berhasil mengcreate apa-apa, nggak banyak peluang yang mereka dapat. Ya Lewandowski pun ya nggak ada yang supply, nggak ada bola yang nyampe ke dia, jadi ya dia nggak bisa apa-apa juga. Yang pekerja keras di tengah itu for sure hanya Gundogan, tapi tandem di lini tengah dia Roberto sama Fermin itu semalam bermain enggak banget. Permainan itu baru sedikit bagus, ada sisi nilai tambah lebih itu ketika Joao Felix sudah dimasukkan. Meskipun rapinya semalam mencetak gol, tapi ya dia bekerja keras, tapi bukan pemain yang bisa mengangkat Barcelona. Itu sedikit aja dari Barcelona, karena tim ini sangat gak jelas musim ini di bawah Xavi. Gua harap musim segera selesai dan next season ada pelatih baru, yaitu gua harap Hansi Flick yang akan menangani Barcelona. At least dari segi permainan tidak sebutut ketika dipegang oleh Xavi Hernandez. Ini benar-benar gak banget, sangat tidak konsisten, tidak punya pattern yang jelas, suka diubah-ubah, dan pemilihan pemainnya itu sering kali aneh kalau sama Xavi ini. Jadi ya gue nggak heran, mungkin kalau di Champions League mereka akan lebih ngegas, karena di Liga mereka feeling gue nggak bakal dilepas oleh Madrid. Jadi ya mending fokus ke UCL aja, karena peluang bisa bagan yang didapat oleh Barcelona itu tidak terlalu berat. Jadi for sure mending fokus ke UCL, karena ketika nanti sudah main di perempat final di UCL nanti, pemain penting mereka Pedri dan juga De Jong itu sudah balik. At least bisa menambah sisi daya kreativitas mereka, tidak hanya mengandalkan dari Gundogan dan juga Lamine Yamal. Kita ke match terakhir dari EPL, yaitu Man United melawan Brentford. Bermain di kandang Brentford, dari babak pertama for sure dari menit pertama sampai 45 menit babak pertama, MU itu benar-benar diobok-obok sama Brentford. Brentford itu benar-benar menguasai. Mereka dari awal itu sudah ngegas, sangat atraktif. Brentford itu adalah salah satu tim menengah ke bawah yang sering kali merepotkan tim-tim papan atas EPL. Dari segi permainan, mereka itu sangat jarang sekali bermain parkir bis. Mereka berani ngepres, berani keluar, dan berani pressing dengan 5-4-6 pemain di depan. Nah, hal itulah yang mereka lakukan ketika semalam bermain melawan Man United. Bahkan pemain Man United itu gak bisa passing, gak bisa pegang bola lebih dari 3 detik. Karena apa yang jadi masalah? Kalau kita lihat line up-nya MU dulu, di belakang Lindelof, Varane, Wan-Bissaka sama Dalot. Di tengah 2 DM, McTominay sama Kobbie Mainoo. Depannya Bruno, 3 di depan, Højlund, Rashford sama Garnacho. Kita tahu kalau Kobbie Mainoo main di tengah, tandemnya McTominay, dia itu tenggelam. Karena apa? McTominay itu sering kali meninggalkan posisi, dan posisi tengah itu sangat vital, rawan terkena counter attack. Kalaupun dia pegang bola, dia itu mikirnya lama dan passingnya itu sering gak nyampe. Dia itu lebih bagus bermain sebagai di belakang striker, atau sesekali dicoba menjadi striker, karena dia punya killer insting, posturnya cukup bagus, shootingannya juga cukup bagus. Nah, ketika dia bermain di tengah, itu yang tenggelam itu Kobbie Mainoo, karena Bruno terlalu ke depan, Mainoo sendiri yang mengorganisasi lini tengah. Beda kalau dia bermain dengan Casemiro, itu cenderung lebih balance. Semalam ketemunya Brentford, dia bermain dengan 3-5-2. 3-5-2 Brentford ini dia menumpuk pemain di tengah, ya, yang artinya Kobbie Mainoo melawan 5 pemain Brentford di tengah. Meskipun yang 2 itu agak sedikit melebar ke sayap, tapi at least di tengah pemain Brentford masih ada 3 orang, dan itu yang mengcover itu hanya Kobbie Mainoo sendiri, karena McTominay itu
lompat-lompat, lari ke sana kemari, gak ada visi, nothing. Jadi ya gak heran kalau beberapa kali itu serangan dari Brentford itu lewat tengah, karena benar-benar bolong lini tengah MU semalam. Terutama itu sangat terlihat di babak pertama. Dan yang lebih parahnya lagi, Varane itu main jelek banget di babak pertama. Justru yang main bagus di babak pertama defender MU yaitu adalah Lindelof yang dari match sebelumnya sering kali bermain sangat butut, nggak banget, tapi semalam dia lumayan mengcover posisi Varane. Dia kan ditandemkan sama Varane, tapi sementara Varane semalam nggak dalam performa terbaik dia. Jadi dia babak kedua ditarik, dimasukkan Maguire. Harusnya babak pertama Brentford itu bisa mencetak minimal 2 gol karena peluang dia itu sangat banyak sekali, men. Satu kali kena tendangannya Ivan Toney. Itu kan karena finishingnya babuk, bener-bener butut kan. Itu harusnya bola seperti itu kalau lu striker harusnya itu masuk, tapi itu masih membentur tiang. Dan heading dari pemainnya Brentford pun masih kena mistar. Masuk ke babak kedua, MU lebih sedikit rapi, tapi ya mereka 15 menit awal pegang bola tapi tidak di area yang berbahaya. Habis itu Brentford keluar lagi. Mereka benar-benar ngegas dari awal. Mereka kelihatan ingin sekali mencetak gol, ingin sekali untuk menang. Bahkan kalau lo baca statistik dari data, Brentford di babak pertama itu melakukan 35 plus sentuhan di dalam kotak penalti MU, dan itu merupakan yang paling banyak di antara tim lainnya sepertinya di musim ini. Bahkan kalau di total di compare dengan babak kedua secara keseluruhan, itu ball touch yang dilakukan oleh Brentford di dalam kotak penalti MU itu sebanyak 82 kali. Itu kan gila, men. Dia itu mendapat banyak sekali peluang loh. Brentford harusnya itu semalam MU itu dibantai minimal itu 4-1, men. Karena peluangnya begitu banyak sekali. Tendangan berapa kali dari Ivan Toney, terus di babak kedua dari Mbeumo masih kena mistar juga. Kalaupun tendangannya ngarah, masih bisa di save oleh Onana, masih bisa diblok oleh pemain belakang MU. Itu kan bener-bener asli. Satu, finishing mereka butut. Yang kedua, agak enggak luck aja, karena 3 kali, 2 kena mistar, 1 kali kena tiang, men. Dan bola-bola yang mengarah ke gawang itu nyaris semua. Kalaupun mengarah ke gawang itu masih ada Onana lumayan semalam, dia memberikan beberapa penyelamatan untuk MU. Dan masuk karena Brentford mengambil resiko di babak kedua memasukkan Mupai sama yang satu lagi sama Mbembo. Dia mengambil resiko dengan full attack, artinya adalah lini tengah mereka sedikit ada beberapa lane yang kosong karena diganti oleh posisi pemain depan mereka, karena mereka mengincar gol, benar-benar mengincar gol. Yang terjadi adalah ketika bolanya nggak nyampe, pemain Brentford sudah 70% ke depan, menyisakan 3-4 orang di belakang, akhirnya dapat counter dari MU. Højlund Bruno dan dikasih sama Mason Mount yang sudah berbulan-bulan, hampir 1 musim nggak main, semalam kembali bermain dan langsung mencetak 1 gol. Itu di menit 96. Harusnya MU bisa setidaknya mengunci ugly win mereka, tapi yang terjadi 3 menit berselang, bang, mereka kebobolan. Golnya itu agak kocak dari pemain Brentford. Karena apa? Sebelum bola dipasang, itu kan bola rebound. Pemain MU sudah naik semua, melakukan organisasi untuk menjebak para pemain Brentford agar
terjebak dalam posisi offset. Tapi ada satu pemain yang tolol, yaitu Wan-Bissaka. Teman-temannya itu sudah naik semua, dia itu masih di belakang sekitar 1 meter. Gila, itu jauh banget men. Jadi yang terjadi adalah pemain Brentford melakukan direct dan Ivan Toney yang masuk. Ternyata Wan-Bissaka itu masih ada di belakang, sehingga ketika Toney mendapat bola, dia tidak dalam posisi offset. Lo kebayang nggak kalau Wan-Bissaka ikut naik? Itu nggak akan terjadi gol itu. Nah, karena dia nggak ikut turun, nggak ikut naik, akhirnya Toney dapat bola. Dia dengan sedikit skill 2-3 pemain dilewati dan dia kasih passing dan bang, langsung gol 1-1. Ya habis itu ya udah gitu. Ini ya sebenarnya match itu tidak layak untuk seri karena dari segi permainan, dari segi sisi peluang, Brentford lebih banyak peluang, lebih banyak kombinasi variasi dan mereka layak menang. Seharusnya 4-1 minimal itu bisa. Tapi ya karena finishingnya butut dan kalaupun mengarah ke gawang, either itu di save Onana atau kena mistar. Jadi beruntung kali ini MU tidak kalah, berhasil mencuri 1 poin. Kalau seandainya agak sedikit pinter sedikit, mereka bisa mencuri 3 poin. Tapi ya still, inilah sepak bola. Selalu ada hal-hal yang menentukan dalam setiap detail pertandingan. Oke, kita ketemu besok karena nanti malam ada big match antara Man City dan juga Arsenal, sama Liverpool bermain juga melawan Brighton. Oke, thanks for watching.